Untuk suami ya warna seperti ini. Untuk istri berbeda warna cover. Ini hanya warna covernya yang berbeda tapi isinya sama. Ini bahwa suami dan istri punya hak masing-masing di dalam kepemilikan kedudukan. Di samping tantangan kepala KUA ada barcode menandakan bahwa data kalian sudah terdaftar sesuai, dan jika memerlukan kartu nikahnya bisa scan dari barcode. Baik, saya serahkan kepada keduanya. Untuk penyerahan mas kawin nanti akan diarahkan oleh tim fotografer, dan akhirnya saya selaku tugas penghulu Bapak Kecamatan Serpong mengucapkan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya di tangan yang kurang berkenan. Barakallahu laka barakah alaika wa jama'a fi khairin. Allahumma fiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pemasangan cincin oleh saudara Rafif sebagai suami kepada istri tercinta yang memaknai bahwa hari ini keduanya telah sah sebagai pasangan suami dan istri. Dilanjutkan dengan membacakan doa suami kepada saudari ini selaku istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raqiba sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Razali almarhum beserta Ibu Endang Retnaningsih, keluarga besar Bapak Rokiman dan Ibu Siti Sayipura, kedua mempelai Rafif dan Indriani, Bapak dan Ibu para undangan sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang kita berada di sini dalam rangka mendoakan ya kedua mempelai yang pada hari ini telah menikah dengan khidmat, dengan lancar, dengan selamat. Mudah-mudahan insya Allah diberikan lautan kebahagiaan bagi kedua mempelai insya Allah ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pernikahan ini adalah sunnah hukumnya. Apabila kita menikah, insya Allah pahala akan didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini, kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenanya perlu sekali kita dibekali seperti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau kita kepingin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, khususnya kedua mempelai ini merupakan bekal-bekal buat berdua. Dan juga kita sebagai orang tua, kita mempunyai anak, kita mengantarkan anak kita ke jenjang pernikahan, itu juga merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Di dalam Islam ada 3 kewajiban orang tua. Yang pertama adalah memberikan nama yang bagus dan penuh arti buat anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua kita kepada anak, kita berikan pendidikan yang sebaik-baiknya buat bekal nanti anak-anak kita mengarungi kehidupan rumah tangga, kehidupan dunia, selamat sampai ke negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua adalah kita mengantarkan anak-anak kita, putra-putri kita, jika telah sampai waktu jodoh yang telah ditentukan, niscaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kewajiban itulah bagi orang tua kepada anak. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa jalani sebaik-baiknya. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, dalam mengantarkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya bekal-bekal yang pertama, pesan kami kepada kedua mempelai yang pertama adalah sering kita harus membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita kepingin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim, ayat suci Al-Quran. Di mana? Di rumah boleh, di kantor boleh, di mana saja boleh. Ini akan mengantarkan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pesan saya kepada kedua mempelai, tentunya kita harus rajin membuka ayat Al-Quran, kita baca Quran. Ini adalah sebagai bekal kita mengarungi rumah tangga. Kemudian yang kedua,
kita banyak harus meneladani perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, kepribadiannya, perilakunya baginda Rasul, kita perbanyak contoh untuk meneladani beliau. Karena beliaulah yang mengajarkan rasa syukur kita yang banyak, sabar kita yang banyak, semangat kita yang harus tinggi, mujahadah, ya, baik itu dalam ibadah maupun kita dalam mencari nafkah, itu diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk kita semakin semangat kalau kita kepingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketiga, kita perbanyaklah ibadah-ibadah sebagai pondasi rumah tangga kita. Jadi banyak sekali kita lihat di luar rumah tangga yang sangat rapuh, sangat gampang berpisah, bercerai-berai. Kenapa? Karena pondasi ibadahnya tidak ada. Tapi kalau dia dibekali dengan pondasi yang kuat, ibadah yang kuat, baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah dikerjakan di dalam rumah tangga, mengarungi rumah tangga, insya Allah pondasi pernikahan kita akan semakin kuat dan kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita harus menjaga kebersihan dan kesucian rumah yang kita diami. Karena kenapa? Dengan kebersihan itu, dengan kesucian rumah, niscaya kita akan semakin giat untuk melakukan kewajiban, baik itu ibadah kepada Allah dan keseharian kita berada di rumah. Ini akan menambah aura kita, atmosfer kita, semakin mendekatkan diri, hubungan antara suami dan istri dengan komunikasi yang baik, dan tentunya itu akan menambah keluarga yang semakin sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi apalagi kita sebagai pimpinan, sebagai kepala rumah tangga, ya, laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tentunya itu harus perlu kita bekali dengan pondasi-pondasi. Kenapa? Memang karena kita sebagai kepala rumah dari keluarga kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan kita di akhirat, ditanya, karena kita sebagai pemimpin dari istri kita, dari calon anak-anak kita. Nah inilah yang akan menjadi pondasi yang kuat mengarungi bahtera rumah tangga. Karena bahtera rumah tangga ini memang banyak sekali ujiannya, banyak sekali cobaannya. Tidak ada yang seperti kita berjalan di karpet merah yang mulus. Pastinya ada gelombang-gelombang, pastinya ada ombak-ombak. Jika kita dibekali dengan pondasi ibadah yang tinggi, yang kuat, niscaya namanya ombak, namanya batu karang, namanya yang namanya segala macam angin bertiup kencang, kita tetap mencapai, membawa perahu rumah tangga kita ke dalam yang namanya ke pulau kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Itulah yang selalu kita kepingin sekali, membekali dengan yang namanya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, kita tentunya kepingin jadi rumah tangga yang menjadi surga buat penghuninya, yang dikenal dengan baiti jannati, rumahku, surgaku. Kenapa bisa menjadi rumahku dan surgaku? Karena memang suami, istri, anak menjalankan perintah Allah sebagaimana yang telah ditentukan. Kewajiban orang tua, kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban anak, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Dan di dalam rumah yang bersih, yang suci, insya Allah akan mendatangkan yang namanya baiti jannati, rumahku, surgaku. Bisa juga menjadi kebalikannya, rumahku bagai neraka. Kenapa? Karena dihuni dengan manusia-manusia yang di dalamnya yang jauh sekali terhadap hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dan bahkan dia mengurusi dengan keinginannya dia masing-masing, sehingga
terlihat sekali bahwa rumah tangga itu bagai neraka baginya. Karena dia nggak betah banget di dalam rumahnya, dia tidak melakukan kewajibannya, istri kepada suami, suami kepada istri, sehingga tidak ada komunikasi yang baik, maka niscaya itu akan menjadi neraka buat dia. Bapak dan Ibu sekalian, kita doakan Rafif dan Indriani menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah diberikan lautan kebahagiaan buat keduanya, dan insya Allah diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita angkat kedua tangan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan permohonannya. Jadi kita minta barokahnya, mudah-mudahan insya Allah kita juga mendapatkan keberkahan, dan kita kirimkan Fatihah ini, mudah-mudahan insya Allah doa-doa kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa zika wa li azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada keduanya untuk segala hal yang baik, dan mempersatukan kamu berdua dalam hal yang kebaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kedua mempelai anak yang menjadi keturunan yang soleh dan solehah, yang membuat qurrata a'yunin, yang sejuk dipandang mata. Mudah-mudahan insya Allah dalam mengarungi bahtera rumah tangga diberikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pesan yang terakhir buat kedua mempelai, sayangi kedua orang tua kita, ya. Buat mempelai pria juga sayangi ibunda kita, ya. Dia adalah berjasa buat kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mampu untuk membalas kebaikan dari kedua orang tua kita. Kita tetap menjaga nilai-nilai keislaman kita sambil untuk menggali yang namanya terus ilmu-ilmu agama, ya. Jadi ilmu agama itu tidak ada batasannya sampai kita mati. Ya, sampai kita meninggal baru selesai, kita nggak ada kewajiban untuk kita menuntut ilmu. Jadi selama kita masih hidup, kita harus menuntut ilmu, belajar ilmu agama agar ini menjadi bekal untuk mengarungi bahtera kebahagiaan rumah tangga. Ya, mudah-mudahan insya Allah bisa diamalkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.